Oke. Lain lama aja kan. Oke. Lama lain. Nah, mana gitu sebelah sejak. Bau nih. Soalnya kalau masalah jawaban tadi udah di jawabannya. Dan dia punya jawaban, kita punya jawaban juga. Ini yang kita dapat. Berarti nih setelah. Ini jawaban yang kan nih. Masih bukan tapi masih belum sama masalah yang pisah sama intikal ini. Meh. Yang harus kita dah. Nanti daftar nih izin. Nah. Apa yang si Anu kan tanyakan tadi apa makna impisor. Nah. Kalau apa namanya? Kalau dari saya itu saya bagikan dua kalau impisor. Berpisah di mana menetes, berpisah kan, pisah dari tangan dan berpisah dari fardu yang wudu. Maksudnya yang udah apa namanya yang fardu atau sunnah wudu. Berpisah besok nih kan? Besok nitik, berpisah nitik itu mustamal. Gimana kalau berpisah yang di sini dari fardu wudu? Yang batasan wudu. Sekarang fardu nih fardu. Ini kan sunnah. Ya jokte kan deman mustamal. Sawah pisahan jokte. Berarti lamun jokte pisahan jokte. Ini kan fardu sama sunnah. Berarti kalau udah batasan mangkibal mutawadi. Mustamal kalau udah melewati. Oke, saya tanya, yang sunnah itu mustakmal apa tidak? Apa? Yang sunnah itu mustakmal apa tidak? Tidak. Tidak kan? Tidak. Dia mengatakan tadi. Apa? Lebih dari bahu, Bro. Yang lebih dari bahu kan sunnah itu. Itu mustakmal apa tidak? Enggak. Tapi kan Sidi kan mengatakan mustakmal. Si lihat enggak saya? Saya lihat sih. Ya kan anyem. Nih. Sampai. Ini ada kan nih. Jawaza melewati mangkibal mutawaddi. Lebih jok tu. Yang pun mustakmal. Lamun lebih dengan T, B batasan Pak bahu. B batasan bahu. Bahu yang sampai sini. Iya. Bahu. Lamun jok tu jak mustakmal. Lamun jok tu jak mustakmal. Terus yang ini jangan mustakmal. Yang mana? Enggak sih jadi. Tadi. Apa? Apakah yang wajib? Makanya di sini mengatakan ka'anja wazal. Oke, paham. Dong kalau begitu yang ke sini itu mustakmal, apalagi yang sini? Maksud saya yang ini saja sunnah. Apa yang mustakmal? Ini saja masih sudah mengatakan yang jatuh dari sini tidak mustakmal, apalagi yang lewat ke sini. Apa yang mustakmal? Maksud saya tidak pernah mengatakan kalau di sini dari di situ tidak mustakmal kecuali dari atas jokte simpaso sate sunnah. Jatuh dari itu tidak mustakmal karena kenapa? Bukan fardu. Kecuali kalau basuh dari sini ke sini puterin teh. Baru mustakmal. Nih kan nih. Ya ini. Sebentar. Sebentar sas anu Roy. Sas Roy. Ya, sekarang dulu. Oke. Jelasan intikon fasli mursidir. hampir sedikit aja. Sebelumnya. Oke. Maksud saya, begini maksud saya teman, begini maksud saya sekali. Kan sampai sini kan, kalau dia jatuh dari sini kan mustakmal. Iya. Yang jatuh dari sini kan tidak mustakmal. Yang sunnah saja yang ini tidak mustakmal, apalagi yang ke sini yang jatuh dari sini tidak akan mustakmal. Itu maksud saya. Tapi sudah dilakukan pada yang wajib. Sudah dilakukan pada yang wajib. Wah, yang pendek baru. Ya. Itu jadi anunya di sini. Iya. Jadi pokok preposisi daripada kata yang tadi kita temukan di sini adalah ini sudah pasti ini. Ini sudah pasti. Dan ini cara pencarian hukum. Dia sudah bilang tadi ini yang wajib dia sudah pakai. Kemudian dia lanjut ke sunnah. Apakah yang sunnah ini mustakmal? Sedangkan dia sudah pakai pada yang kewajiban. Mustakmal apa tidak? Mustakmal karena dia sudah pakai pada yang wajib tadi duluan. Nah, mustakmal kan? Iya. Nah, kan itu maksud saya. Mustakmal. Makanya itu setelahnya ke sini itu yang kita anu di sini. Berpindah tempatnya itu. Kena nih, aku bilang nih. Apalagi yang ke sini kan sudah mustakmal. Tapi ini kan yang sunnah kan tidak mustakmal katanya. Ini op dulu ya. Ini nih. Dia bilang tadi ke sini kan mustakmal. Saya sudah bilang di tadi. Ke sini mustakmal atau enggak? Dia bilang di tadi. Mustakmal kan? Apalagi dia yang jatuhnya. Yang jatuhnya saja mustakmal karena sudah dipakai pada yang wajibnya. Baru dia dihukumi mustakmal di sini
Karena sudah dilakukan pada basuhan yang wajib. Sudah pada basuhan yang wajib. Dan berguna. Bagaimana dengan basuhan yang sunnah? Sunnah doang untuk tidak anu bisu Dia nu habis anu dete. Kan kini anu bisu anu dah nih. Sedangkan di sana dijelaskan dalam nasnya itu wa aidiakum milal marafiq. Segala yang lompak sewajib dulu yang pemjoknya sunahan. Udah. Itu maksud saya. Ya. Jadinya kesini saja sudah mustamal. Berpisahnya. Kalau masih ada pertanyaan ya untuk melebarkan yang tadi itu, karena sini sudah dijawab semuanya. Silakan moderator udah Ya, selesai mungkin ini. karena ini sudah dijawab Ustazah. Karena ini kan nggak ada penengah yang kalaupun Ustaz jadi memang penengah kita juga, ya. Tapi karena memang teman-teman ini masih menung kan enggak. Tapi sudah semua dijawab tadi itu. Tapi ada pendapat ini, pendapat ini. Tinggal nanti ditentukan lagi. Dan ini pertanyaan Malik sudah selesai pertanyaan. Gimana Kak Sarul? Udah ngerti apa enggak? Bisa bilang maksudnya selain kan udah kita bahas yang wajib ini. Nggih. Setelah yang wajib kita bilang musta'mal. Apa? Soal mau tebeng Malik. Ini pertanyaan baru Malik. Dan kenapa saya meeting wudhu? Udah. Lanjut. Ya maksudnya bisa dibilang selain setelah turunnya yang wajib itu musta'mal. Bisa dibilang soalnya dua pendapat ini. Kalau dia bilang satu, dua ada keluarnya. Jadi kita ambil tengah nanti yang jadi Pemeran. Beres. aku berketua sekali dong. Bukan udah, kan satu pertanyaan. Ketan kamu ini. Dan tebeng. Lanjut lagi. Bagus. Nani titip jawab. Apakah bisa dikatakan mustakmal yang digunakan keperluan anak kecil? Apakah dikatakan air mustakmal? Itu kan pertanyaan saya. Saya jawab. Imam Nawawi Unik namanya apa? Ya kalau itu. Kasih ya. Ini adapun pendapat yang soheh dan masyhur bahwa saja air yang dipakai berwudu itu oleh anak kecil itu mumayyiz telah termasuk air mustakmal karena dipakai bersuci. Ngertiin deh? Kan air mustakmal itu adalah air yang dipakai untuk bersuci atau menghilangkan hadas. Walaupun anak kecil yang mumayyiz menggunakan air itu untuk bersuci, maka itu dinamakan air mustakmal. Kalau yang belum mumayyiz kan dipakai bersuci juga ya. Dia bersuci apa ini tapi? Apakah bersuci itu berwudu, bersuci dia besok BO gitu? Wudu. Oke, pertanyaan lain itu ya. Sekarang tadi kan mumayyiz ya. Makanya pertanyaan pertama si D itu pertanyaan mumayyiz. Terus si D tambah lagi. Anak kecil yang mumayyiz. Apa itu mumayyiz? Katanya. Banyak bukan dia.
Ya, itu dah jawabannya. Makanya bagaimana kalau yang belum majlis? Jawab lagi. Enggak, makanya dia tanya. Dia tambah lagi pertanyaannya kan. Enggak. Tinggal dijawab. Ada mungkin ada yang lain. Kok saya aja? Mia jawab. Royani. Bagaimana dengan anak yang belum main? Ada yang aneh. Itu ada 4 kan? Di sini tidak ada tentang masalah mood di sini dijelaskan di sini. Tapi masuk pada syarat yang kedua. Ayastamala bima la budda minhu. Hendaklah dia menggunakannya dalamnya itu dalam artian ai pada kepastian Allah atau Rabbul Alamin. Ditakliknya lagi. Wayudkhalu dan termasuk daripada yang demikian itu sambil kena nih. Mau musta'mal, aina musta'mal itu fi wudu is-sabi, pada wudunya anak juga. Nanti dia itu yang musta'mal. Wa illam ya'sam bitarkiha, meskipun nanti tidak berdosa, meskipun dakak dan digawe doang dia berdosa dah kan. Soalkan sobi masih belum terikat dengan apa namanya hukum taklifi. Sudah nanti cari dah di dalam kitab-kitab usul tafsir apa? Usul fiqh di sana kan. Nah, jadinya di sini anak kecil saja dihukumi ain musta'mal juga. Dengan catatan dipakai pada fardhu thaharah atau raful hadas atau izalatin najas. Berembira nih lagu bareng Sikibilun. Udah Ziat. Wah, Oh, ngerti deh Ziat. dia neno den musta'mal. Pakai kocek wah, tim musliman balik. Musta'mal. Musta'mal. Pakai kocek. Udah? Izin tekado potong tengah. Iya. Apa sih? Jadi pada fardhu doang deh. Kamu sudah nih. Apa Udah, menyebabkan ada dannya juga pertanyaannya. apa yang menyebabkan dia mustakmal untuk Anak yang kecil. air itu kan dia belum diwajibkan untuk berwudu. Nah, mana julu? Betul. Duduk harus balik kapan, Dek? Syarat wudu. Syaratnya Aneh. Islam. bukan Islam. Udah disuruh balik dulu apa enggak? Tidak. Hah? Udah disuruh? Benar. Emang udah disuruh balik aja bau. Bau nuduh. Masya Allah. Tapi kan udah dijelaskan sobi. Makanya kita bertanya lagi, kenapa diwajibkan, kenapa air itu menjadi mustakmal sedangkan dia itu belum memais, belum apa namanya, Wajibkan memais, terus. harus memais itu belum memais, masih keluar dari syarat, sedangkan air itu bisa menjadi mustakmal. Kenapa? Kan udah dipakai dalam basuhan wajib itu. Tapi dia belum untuk apa namanya, dia belum terbebani kewajiban tadi kan? Berarti dia ada karena kalau sembahyang kadang-kadang mencinta. Dan masa beli? Ada yang lain? Kami juga syarat. Kalau saja tidak. Nah, ya kena ada kacaranya. Gomre. Kenapa saya tidak? Nanti setuju gampang ya orang. Walau minta min hanafiyin lam yanwi. Au sobiyin din tawafin bagi yang tawaf. Apa dia lagu? Tawaf. Imam. Hanafi. Beda pendapat. Ini bukan ini tetap Imam Syafi'i. Maksud saya itu aja Hanafiyin yang disebut di sini itu adalah yang wudunya, yang niatnya. Itu yang Imam Syafi'i. Maksud saya begini. Yang satu pertama itu mintu di Hanafiyin lam yanwi. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah sobiyin lam yumayyiz. Tapi untuk apa? Dia tawafin. Untuk yang tawaf. Terus gimana kalau untuk yang tidak tawaf? Tidak apa-apa. Lam yumayyiz. Tapi kalau yumayyiz beda lagi.
Karena seperti syarat seperti Ustadz Muhaimin tadi, baru syarat wudunya itu adalah mumayyiz. Gimana kalau yang belum mumayyiz itu tidak apa-apa. Tapi kalau masalah tawaf itu mau belum mumayyiz mau sudah mumayyiz itu tetap nanti mustakmal. Berarti kita Kayak di sini. kita relate berarti tadi ya. Itu jawaban Ustaz tapi Amin mungkin itu ada yang yang lain lain. kan. Iya. Ini Yang kita ambil yang di sini. Lanjut, Dait, lanjut. Sudah? Lanjut. Ada dannya pertanyaannya ini ya. Apakah yang dimaksud dengan berpindah dari tangannya satu ke tangan yang lain? Sudah tadi, skip anu baru. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga. Iya, ya. Lu Sas. Sebutkan dan jelaskan serta berikan contoh minimal 5 sebab ayat itu menjadi mustakmal. Ujian ya. Iya, kedua. Ini. Siapa yang nanya tadi? Anu, Ilki, Alki. Itu yang pakai sarban merah putih. Mak, pink. Iya. Nih. Ngerti gak sih apa itu mustakmal? Aneh terus. Air mustakmal. Air mustakmal itu adalah air bekas. Sudah bilang 5 contoh. Salah satu contohnya adalah bekas air wudhu atau bekas orang yang mati. Itu adalah 2 contoh deh ya. Yang ketiga itu bekas bersucinya anak kecil. Tadi kan sudah dijelaskan termasuk air mustakmal, bekas anak kecil. Yang keempat, menghilangkan hadas, baik hadas kecil ataupun hadas besar. Tinggal satu. Intinya itu udah aneh. Air mustakmal itu adalah air bekas bersuci daripada keperluan. Ya, Bu. Asin. Hah? Empat anjing, kambing. Empat. Bagaimana nombor orang bertaharus tidak niat ikhtilaf. Ini Pak, ikhtilaf balik. Cebok. Dan nanti kamera kan. Wah, nih. Dasar Anu pertanyaannya itu Mira. Apakah air mustakmal bisa menjadi air mutlak jika ditambahkan lebih dari 20 lap? Air yang mustakmal itu sudah dijelasin dari pertama tadi ya. Air yang kurang dari duna pelata ini kurang dari 20 air mustakmal itu apabila dicampur lagi dengan air mustakmal terus mencapai 20 maka bisa digunakan untuk bersuci. Air yang mutanajis saja yang kurang dari 20 kemarin kan penjelasan itu dicampur lagi sama air yang mutanajis lalu berubah dalam waktu yang lama itu bisa merubah dari salah satu sifat ahdul sofi itu bisa digunakan untuk bersuci apalagi air yang mustakmal lebih dari 20 lah. Saya tidak bilang kan tadi lebih banyak air mustakmalnya daripada air mutlaknya dicampur kan Ya. sini menjelaskan air mustakmal saja dicampur sama air mustakmal mencapai 20 atau lebih 20 bisa digunakan untuk bersuci apalagi air yang mutlak dicampur ke air mustakmal bisa digunakan untuk bersuci lebih terus itu lebih dari 20 lah. Udah Wira? Alhamdulillah. Selesai tidak ada perdebatan lagi. Oke, baiklah. Marilah kita akhiri. Kita lempar dulu. Ah? Oh, Lempar. Pak ambil kanu jak ustaz ni. Oh iya, astagfirullah lupa lebih. Tutup dulu. Masya Allah. Di. Yang dah presentasi. Baiklah.
Mohon maaf atas segala kekurangan. Ya. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ansyur wa hafaz wa id nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni wadhiran min ahli amma ba'du. Ya, jadi sebelum kita lanjutkan, kita bacakan Fatihah pada guru kita Ustazuna Muhammad Khalil Lutfi. Semoga beliau selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kalau beliau sedang sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat penyakitnya, diberikan kesehatan jasmani serta rohani sehingga bisa memimpin kita seperti sedia kala. Biniyatin sholihah. Fatihah. Nah, kemudian untuk adik-adik semua, jadi pembahasan untuk bahsul masailnya ini sudah sampai ke air mustakmal ya, yang di summa annal istakmala ini ya. Fa'uli ma'annal istakmala la yasbutu illam akilatil ma'i. Nah, jadi adik-adik, 3 pertanyaan yang tadi Masya Allah sangat luar biasa sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, sangat luar biasa sekali. Saya juga pernah berada di posisi adik-adik semua. Pernah saya duduk, pernah saya diam aja, pernah saya ngeras. Tapi nanti ujung-ujungnya, iya wah, ujung-ujungnya itu dan ujung-ujungnya kita lupa. Ya, jadi pertanyaan pertama, apakah pertanyaan pertama? Apakah yang dibasuh Lewati daripada melewati yang pundak itu, kemudian apakah itu termasuk mustakmal? Ya, karena kan adik-adik begini, cara kita wudhu, makanya kita harus tahu cara kita wudhu. Cara kita wudhu itu kita harus basuh dari tangan, jangan sampai dari pundak dulu, jangan dari sini. Dari mana kita wudhu? Dari tangan kita. Gini cara kita, nah baru ke sini. Makanya bisa melewati. Kalau dari sini bukan melewati, mendahului aran. Paham enggak? Paham ini? Kalau sida dari sini berarti sida mendahului. Iya dulu belum basuh nih. Berarti bukan namanya melewati. Makanya sida harus dari sini baru ke pundak. Paham enggak? Dan apakah itu mustamal? Iya, seperti yang sudah dijelaskan oleh teman-teman yang lain. Sudah? Itu yang pertama. Yang kedua, anak kecil, apakah itu termasuk? Apakah wudhunya anak kecil itu termasuk nanti bekas air wudhunya yang fardunya itu apakah termasuk mustakmal? Iya, kalau dia sudah mumayyiz. Kalau belum mumayyiz, belum. Ya, dengan catatan kalau dia sudah mumayyiz. Gimana itu mumayyiz? Dia bisa untuk bersuci sendiri. Itu gambaran mumayyiz. Di luar daripada dia bisa membedakan tai gero sama tai belek. Ya, tapi kalau di kitab itu nanti baca ya, ada katanya di Fathul Mu'in itu. Dia bisa untuk tohar sendiri, itu sudah mumayyiz. Lamun masih terbisu angsi dengan tohaan itu belum mumayyiz namanya. Ya, itu katanya di Fathul Mu'in. Sudah? Sudah ya? Nah, itu pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang ketiga. Sebutkan dan jelaskan serta berikan contoh menjadi sebab ayat itu menjadi mustakmal.
kan baru tebing dia. Ya intinya air yang dipakai pada keparduan toharoh. Ya keparduan toharoh itu kan bisa mandi, bisa wudhu, bisa juga yang semakna daripada keduanya, kayak cebok dan seterusnya. Itu bisa juga. Paham ya? Suara alam-arit dia, jagon doang dia. Gambar sebelah dia. Apakah air mustakmal bisa menjadi air mutlak jika kita menambahkan air lebih dari 2 kulak? Akan tetapi air mustakmal itu lebih banyak dari air yang mutlak. Bisa. Itu kan ada berapa cara kita membuat air mustakmal menjadi air mutlak? 3. Ada 3. 1. Tulil muksi. Tulil muksi. Kita diamkan sampai dia jadi air mutlak. 2. Anu. Binafsi. Ya, bin nafsi kita kurangi dia. Kemudian yang keempat, biziyadah. Kita tambah dia sampai dia cukup 2 kulak. Kemudian dia jadi dari air mutlak. Air mutlak najis saja bisa kita jadikan air mutlak, apalagi air mustamal. Air mustamal itu air yang suci, tapi tidak bisa kita pakai bersuci. Ya, air suci tapi tidak bisa kita pakai bersuci. Oke, itu paham tuh Adik-adik? Nah, itu dia. Oke, jam berapa dia selesai nih? Jam 12 ya. Jadi yang saya ingin sampaikan adalah itu ya. Udah ya, udah ada perhilapannya. Kita sama-sama damai. Oke. Nanti penjelasan yang paling mantapnya nanti di guru kita semua. Ya, berdasarkan dalil, hadis dan Al-Qur'annya. Tapi saya cuma ingin menyampaikan, jadi ini membahas tentang wudhu juga Adik-adik ya. Perlu adik-adik tahu, jadi wudhu itu diturunkan dan diperintahkan bersamaan dengan diperintahkannya sholat. Ya, terus Ustaz, Nabi Muhammad SAW itu sebelum dipardukannya sholat 5 waktu, beliau dipardukan dulu sholat tahajud. Paham dah? Kemudian apakah pas tahajud itu beliau tidak wudhu? Tetap wudhu. Tetap juga sholat tahajudnya sama seperti itu. Ya, sama seperti sholat yang pardu, akan tapi tidak dipardukan. Paham dah? Tidak dipardukan ketika belum turunnya perintah sholat. Ya, karena perintah wudhu itu bersamaan dengan perintah sholat ketika dipardukannya. Kalau sebelum itu tidak dipardukan bagi umatnya, tapi kalau bagi Nabi tetap. Sudah? Nah, kemudian di surah Al-Maidah ayat 6 ya, halaman pira? Lah ndik bani tidak lem soal. Ya. Di surah Al-Maidah ayat 6 itu mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Itu sesuai urutannya. Makanya wajah duluan, kaki duluan dan seterusnya. Sudah? Nah, sampai kepada perintah wudhu yang di sini juga samaan dia turun dengan perintah tayamum. Pada ayat Al-Maidah ini. Ini hanya sekedar saya ingin tambahkan saja. Ya, ini kan dalil kita mengambil istinbat hukum yaitu pardu wudhu. Paham? Di ayat surah Al-Maidah ayat 6 ini. Paham dah? Tapi kalau sudah lanjutkan nanti, di sana juga ada nanti sudah dapatkan tentang pardu tayamum. Samaan dia turun satu ayat tentang pardu wudhu dengan pardu tayamum. Kenapa ada pardu tayamum? Iya, begini asbabun nuzulnya. Cerita semendak 5 menit. Ya. Jadi, ketika Rasulullah SAW ingin bermusafir. Ya, bermusafir. Rasulullah SAW ketika itu memiliki lebih daripada 1 istri. Maria, Sophia, Zainab, Ummu Kalsum, Aisyah, Sophia, dan seterusnya. Gimana cara beliau untuk mengajak istrinya untuk siapa yang menemani beliau musafir? Aisyah mengatakan, kita diundi. Ini ada hadisnya. Nanti cek hadisnya di Jangan Talak dulu. Oke? Apa katanya? Rasulullah kalau pergi bermusafir, beliau itu mengundi kita. Ya, diundi siapa yang jatuh namanya, dia yang akan menemani Rasulullah musafir. Dan pada saat itu nama Aisyah yang turun. Kemudian beliaulah yang samanya
musafir. Dan Aisyah diajak sama Nabi di dalam keranda. Tahu nama keranda? Dia keranda mayat. Keranda dan bertutup. Dibopong sama sahabat. Ya, enggak dibiarkan keluar dan seterusnya. Sudah. Nah, ketika di tengah perjalanan, tempat apalah istilahnya kalau dia itu transit kalau kita pakai pesawat. Tempat kita istirahat tuh aneh. Transit gitu melan transit. Dek pakai pesawat lasing. Lasing ya itu. Senggol dong. Ya, gap. Itu. Tempat bersinggah sudah. Tempat bersinggah orang musafir karena dulu ketika saya ikut dengan Rasul, astagfirullahaladzim. Dulu ketika Rasulullah SAW udah sempat istirahatan, Aisyah kan keluar. Kan? Ketika itu beliau mau buang air kecil. Sudah mau buang air kecil. Keluarlah kemudian diajak para sahabat untuk menemani dan dijaga dia sampai Sudah, ketika beliau sudah selesai daripada hajatnya, beliau balik. Sudah, naik ke keranda lagi. Sudah, ketika itu jalan lagi. Kemudian apa yang terjadi di tengah perjalanan? Kalungnya Siti Aisyah tertinggal. Ada yang mengatakan kalung, ada yang mengatakan cincin. Ya, tapi kalau yang saya baca itu kalung. Kalungnya Siti Aisyah itu tertinggal. Akhirnya dia melapor sama Nabi. Ya Rasulullah, kalung saya tertinggal ini. Saking cintanya Rasul sama Aisyah, ya kita kembali ambil. Kita kembali ambil. Tapi ketika itu waktu asar dengan waktu maghrib itu hampir dekat. Paham enggak? Jadi membutuhkan menghabiskan waktu asar itu sedangkan di tengah perjalanan sudah tidak ada air. Sudah tidak ada air. Sedangkan para sahabat sudah batal wudunya. Paham enggak? Kemudian itulah Rasul kaki para sahabat gak untuk membantu mencari kalungnya Aisyah. Kemudian apa yang terjadi ketika kalung itu ditemukan, ya waktu sudah hampir mau masuk maghrib. Kalau dia kembali ke sana ke tempat wudhu akan habis waktunya. Paham? Kalau akan kembali lagi ke tempat posisi semula akan habis waktunya untuk sholat asar. Makanya turun ayat disuruh untuk tayamum. Gara-gara siapa? Gara-gara Siti Aisyah yang kehilangan kalung. Itu asbabun nuzulnya ayat kita disuruh patayammamu. Maka bertayamumlah. Oke, ayat yang ini. Sudah paham ya? Nah, itu dia ya. Jadi asbabun nuzulnya kita disuruh untuk bertayamum. Lain halnya dengan kita disuruh untuk wudu. Paham kan Adek? Nah, itu. Yang penting sudah wudu, kemudian basuh yang wajib dibasuh dan basuh juga yang sunnah untuk dibasuh supaya sudah dapat pahala. Ya, jangan tidak basuh yang sunnah juga berkumur. Si kita yang paling berhak untuk mengamalkan sunnah soalnya. Ya, anak mahat itulah yang paling berhak untuk mengamalkan sunnah. Bahkan anak mahat itu yang paling berhak untuk duha, tahajud, witir, tasbih. Karena kenapa? Itu yang dia pelajari. Terus kenapa para preman perampok itu tidak tahajud? Ya karena mereka tidak pelajari. Wajar. Mereka tidak berhak. Ya, kita yang sudah tahu padilahnya. Bahkan setiap hari kita dengar. Bahkan kita udah baca quotes. Tidak dikatakan murid Bapak Maulana Syekh kalau meninggalkan waktu sholat dulu. Ya kan pasti sudah lihat itu. Saya tidak kita quote-nya. Tentu. Kalau saya itu ada catatan saya di Mahat itu. Ya, Bahisan. Ya, murid Bapak Maulana Syekh itu tidak dikatakan murid Bapak Maulana Syekh kalau dia tidak melaksanakan sholat duha. Gawe minimal dulu marah. Kalau saya kan 12 beda sama Side 24 iya angka somong sama selesai 12 kok 24 ya pengen ya dari Anwar gimana pun ibadah Side tidak akan pernah menandingi ibadah saya. Astagfirullahaladzim. Ya itu ya. Jadi intinya adik-adik wudu, adik-adik sholat, kerjakan kebaikan, jauhi maksiat. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab. Wa ilaihi marji'ul wal ma'ab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.